Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. H+4 Lebaran, arus balik di jalur selatan Nagrek terpantau padat di malam hari. Petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Bandung menerapkan 3 skema arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni, arus balik masih terpantau kondusif. ASDP pun menyiagakan 75 unit kapal untuk mengantisipasi lonjakan arus balik. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Sabago Visasa dari Nagrek, Jawa Barat, dan Rizky Nazia dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita akan ke Bakauheni terlebih dahulu. Rizky, bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni malam hari ini? Ya, baik Egen dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni, di mana H+4 setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni saat ini memang masih terbilang kondusif, meskipun memang terdapat antrean dari para kendaraan mobil pribadi yang memang akan masuk dan menyeberang ke Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni ini. Dan memang tadi untuk pemudik sendiri memang sudah mengalami peningkatan di Pelabuhan Bakauheni, tidak terlepas jika dibandingkan dari kemarin-kemarin. Ini sesuai dengan operasional kapal yang memang telah dioperasionalkan dari ASDP, yang mana untuk kemarin 2 hari lalu itu dioperasionalkan 29 unit kapal, kemudian kemarin dioperasionalkan 29 unit kapal, dan hari ini dioperasionalkan 45 unit kapal, yang mana artinya ini memang terdapat peningkatan jumlah pemudik yang nantinya akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ini menuju Pelabuhan Merak. Dan memang untuk realisasi total penumpang ini yang diseberangkan pada hari ini dari Pelabuhan Bakauheni ini H+4 ini mengalami penurunan dari 123.600 di tahun lalu menjadi 85.286 orang yang diseberangkan pada tahun ini, atau turun sekitar 31%. Dan untuk kendaraan roda 2 ini juga mengalami penurunan pada H+4 setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Jika dibandingkan tahun lalu itu turun sekitar 27%, dari 112.355 unit menjadi 76.158 unit. Dan untuk kendaraan roda 4 ini juga mengalami penurunan. Ini untuk kendaraan pribadi, yang mana ini turun sekitar 35%. Di mana untuk tahun lalu sekitar 17.636 unit yang diseberangkan, sedangkan untuk tahun ini itu sekitar 11.494 unit. Dan untuk total bus ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, sekitar 35%, yang mana untuk tahun lalu itu diseberangkan sekitar 565 unit, sedangkan untuk tahun ini hanya sekitar 365 unit. Dan untuk total truk ini juga mengalami penurunan, yang mana tahun lalu itu diseberangkan sekitar 871 unit maksud kami, sedangkan untuk tahun ini diseberangkan hanya sekitar 744 unit. Ini turun sekitar 15%. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni ini, nantinya dari pihak ASDP juga menyiagakan sekitar 75 unit kapal yang disiagakan oleh ASDP untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang memang nantinya akan berangsur pada puncak arus balik maksud kami pada tanggal 5 hingga 7 April 2025, yang mana ini berarti esok hari seperti itu. Dan ini memang sudah terpantau dari hari ini yang memang telah cukup padat gitu ya untuk antreannya jika dibandingkan dengan kemarin-kemarin seperti itu. Dan kemudian untuk dermaga ini juga disiapkan sekitar 9 dermaga yang disiapkan oleh pihak ASDP untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Dan juga untuk ASDP sendiri ini untuk membantu para pemudik yang memang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, ini juga diberikan diskon tarif sekitar 21 hingga 36% yang berlaku sejak tanggal 3 April hingga 7 April 2025. Dan juga telah diberikan diskon single ticketing system, yang mana ini nantinya para masyarakat yang memang akan membeli tiket reguler ini
langsung bisa menjadi memiliki fasilitas yang sama seperti yang membeli tiket eksklusif seperti itu. Nantinya mereka akan mendapat fasilitas yang sama seperti pembeli yang memang membeli tiket dari dermaga eksklusif seperti itu, Egan. Baik, kita ke Nagrek, Sabago. Bagaimana pantauan arus balik di jalur selatan Nagrek? Ya, selamat malam Egan dan juga pemirsa. Pantauan arus balik di jalur selatan Jawa Barat pada malam hari ini padat di beberapa titik, tepatnya di tempat saya berada di jalur selatan Nagrek, yakni selepas lingkar Nagrek. Kepadatan arus lalu lintas ini terpantau mulai macet di kawasan Cikaledong yang merupakan titik temu antara jalur Tasik dan jalur Garut yang mengarah ke lingkaran Nagrek menuju Bandung. Selepas lingkar Nagrek pun ini kami pantau kemacetan terus mengular karena penyempitan lajur yang akan mengarah ke kawasan Cicalengka. Petugas kepolisian, Dinas Perhubungan dibantu sejumlah relawan, diantaranya relawan Pramuka Peduli, membantu mengarahkan arus lalu lintas selepas lingkar Nagrek. Kendaraan pribadi roda 4 bernopo Jakarta, Bandung, dan luar daerah, bis-bis angkutan umum dengan jurusan Tasik Jakarta, Tasik Merak, Garut Bogor, Pangandaran Bandung, ini melaju merayap mengarah ke Bandung dan Jakarta. Selain di titik kawasan Nagrek, tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang pemudik yang menurutnya mengalami kemacetan di kawasan Gentong Tasikmalaya, Malangbong, Limbangan, Kabupaten Garut, hingga kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Selain itu, di kawasan Simpang Cileunyi pun arus lalu lintas terpantau padat karena mengantri untuk memasuki gerbang tol Cileunyi arah Jakarta. Selain itu juga kendaraan yang mengarah ke jalur arteri Bandung menuju Jakarta pun ini terpantau mengalami kepadatan. Petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Bandung menerapkan 3 skema pengaturan arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek. Di antaranya dengan menunjukkan tim urai yang mobile di titik-titik kepadatan arus lalu lintas jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung. Kemudian memperlebar jalur ke arah Bandung seperti yang dilakukan setelah lingkar Nagrek. Selain itu menerapkan one way sepenggal dengan berkoordinasi antara Polresta Bandung dan Polres Garut dengan durasi 10 sampai 20 menit. Kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek ini akan terus terjadi mengingat volume kendaraan dari arah Tasik maupun arah Garut terus meningkat. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kasatlantas Polresta Bandung, Kompol Danu Raditya Atmaja. Mulai ramai, yang dari arah Garut kota, dari Leles itu, kemudian yang dari arah Limbangan juga sudah ramai, yang menuju ke Bandung dan ke Jakarta. Ini ada peningkatan jumlah kendaraan sampai hari ini dibanding dengan hari kemarin ini sudah 30% meningkat. Kemudian jumlah yang dari arah Garut menuju ke Bandung ini sampai jam 18.00 sudah 47.000 kendaraan yang melintas. Kemudian dari arah sebaliknya yang dari arah Bandung menuju ke timur atau ke Garut kota maupun ke Limbangan ini sudah menurun. Jadi kita sudah banyak yang harus kembali. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali. Pemudik harus pemirsa tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.